Islam. Pertama, jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh dari individu yang bersangkutan. Status hukum menikah dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum setempat. Sebagai contoh, di banyak negara, menikah memberikan hak dan kewajiban hukum tertentu, seperti hak waris dan bertanggung jawab finansial. Misalnya, jika seorang menikah, mereka mungkin memiliki kewajiban untuk saling memberikan dukungan finansial. Namun, rincian status hukum menikah dapat beragam seperti dalam hal perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak. Setiap kasus dapat memiliki aspek unik, dan penentuan status hukum seringkali melibatkan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat beberapa cara memperoleh hak milik. Beberapa di antaranya melibatkan prinsip-prinsip seperti jual beli, hadiah, warisan, dan harta rampasan perang. Jual beli adalah seorang dapat memperoleh hak milik dengan melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai syariah. Hal ini melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli serta pemenuhan cara-cara tertentu. Kedua, hadiah. Hak milik ini dapat diberikan melalui hadiah yang sah. Pemberian ini harus dilakukan dengan ikhlas dan diterima oleh penerima hadiah tanpa adanya pemaksaan. Warisan. Hak milik ini dapat diperoleh melalui warisan. Islam menetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran, termaksud pembagian yang adil antara pewaris sesuai dengan keluarga dan hubungan kekerabatan. Keempat, harta rampasan perang. Dalam situasi perang, harta rampasan dapat menjadi hak milik individu atau umat Islam secara keseluruhan, ketergantungan pada kebijakan yang diatur oleh pemimpin umat Islam. Terakhir, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan memperoleh hak milik dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keabsahan syariah. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan aktivitas ekonomi dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, aktivitas ekonomi diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Beberapa aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam melibatkan: pertama, jual beli. Transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, kesepakatan, dan tanpa penipuan, spekulasi, dan riba atau bunga itu dilarang. Kedua, investasi. Prinsip kerjasama dan berbagi keuntungan dalam investasi diterapkan melalui konsep mudarabah atau mitra usaha dan musyarakah atau kemitraan. Ketiga, zakat dan infak. Memberikan zakat atau infak, sumbangan atau sukarela sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan kegiatan amal lainnya. Keempat, pertanian. Prinsip bagi hasil diterapkan dalam konsep muzaraah, sewa lahan dengan pembagian hasil, dan musakat, sewa pohon atau tanaman dengan pembagian hasil. Kelima, pekerjaan dan upah. Prinsip saling menguntungkan diterapkan dalam konsep ijarah atau sewa atau pekerjaan dengan upah dengan syarat-syarat yang ada. Keenam, pekerjaan riba atau bunga. Prinsip ini menekankan larangan mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang atau transaksi yang melibatkan tambahan nilai atau pertukaran barang dan jasa yang nyata. Aktivitas ekonomi dalam hukum Islam harus mencerminkan keadilan, keberkahan, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Soal keempat, jelaskan yang Anda ketahui tentang perikatan hukum Islam. Perikatan hukum Islam dalam konteks hukum Islam merujuk pada janji atau kewajiban hukum yang diakui dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa jenis
perikatan hukum dalam Islam melibatkan: pertama, akad adalah bentuk perikatan yang melibatkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya adalah akad jual beli, pinjaman, dan kemitraan. Kedua, sumpah atau nadz. Seorang dapat membuat perikatan dengan bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sumpah ini memiliki kekuatan hukum dan moral yang tinggi. Ketiga, ikrar atau pengakuan merupakan pernyataan pengakuan atau suatu kewajiban atau fakta. Pengakuan ini dapat menjadi dasar perikatan hukum. Keempat, takobud atau adopsi adalah perikatan hukum di mana seseorang dapat mengangkat anak sebagai anak kandung atau memberikan hak-hak waris. Kelima, wasiat. Seorang dapat membuat perikatan hukum melalui wasiat atau mendistribusikan harta setelah meninggal sesuai dengan ketentuan syariah. Perikatan hukum dalam Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, ketentuan yang dijelaskan, dan keabsuhan objek perikatan. Kejujuran, transparansi, dan niat baik menjadi unsur penting dalam membentuk perikatan hukum yang sah dan konteks hukum Islam. Pertanyaan terakhir, jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Hukum perceraian dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa poin utama terkait hukum perceraian meliputi: pertama, talak atau perceraian. Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya. Talak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ada talak 1 kali, itu adalah talak raji, dan talak 3 kali, talak bain, yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Kedua adalah masa tunggu. Setelah perceraian, wanita harus menjalani masa iddah periode tunggu yang ditetapkan untuk memastikan tidak ada kehamilan dan memberikan waktu untuk pemulihan emosional. Masa iddah berbeda tergantung pada situasi, seperti perceraian melalui talak atau perceraian karena kematian suami. Ketiga, rujuk. Setelah talak atau talak 2 kali, ada opsi rekonsiliasi atau rujuk, di mana suami dan istri dapat kembali bersatu tanpa perlu menikah kembali. Namun dalam beberapa kasus, talak ketiga dianggap irreversible tanpa pernikahan baru atau nikah mulah di antara mereka. Yang keempat, nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah. Setelah perceraian, suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah-nafkah anaknya. Pemberian harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan syariah. Wanita dapat memiliki hak atas harta yang diperoleh dalam pernikahan atau selama pernikahan. Perceraian dalam Islam diharapkan sebagai tindakan terkait setelah upaya rekonsiliasi dan pemikiran yang matang. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak menjadi perhatian dalam konteks hukum perceraian Islam. Segitu saja pertanyaan dan jawaban yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.